Pabrik produksi semikonduktor memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern. Semikonduktor merupakan bahan dasar yang digunakan dalam pembuatan komponen elektronik seperti mikroprosesor, memori, dan sensor. Komponen-komponen ini menjadi otak dan penggerak utama berbagai perangkat elektronik yang kita gunakan sehari-hari, mulai dari smartphone, komputer, hingga kendaraan listrik. Tanpa pabrik semikonduktor yang efisien dan inovatif, perkembangan teknologi modern akan terhambat. Karena hampir semua perangkat canggih membutuhkan chip semikonduktor untuk berfungsi. Selain itu, pabrik produksi semikonduktor juga menjadi tulang punggung industri teknologi global. Proses pembuatan semikonduktor melibatkan teknologi canggih dan presisi tinggi yang membutuhkan investasi besar serta keahlian khusus. Negara-negara yang memiliki pabrik semikonduktor maju seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Amerika Serikat memiliki keunggulan strategis dalam persaingan teknologi global. Ketersediaan chip semikonduktor yang stabil dan berkualitas tinggi sangat penting untuk mendukung inovasi teknologi, dari komputer awan hingga kecerdasan buatan. Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pembuatan semikonduktor di pabrik modern. Walau terlihat seperti pasir pada umumnya, ini adalah pasir bahan dasar untuk membangun masa depan. Namun untuk membuatnya menjadi sebuah komponen yang berharga membutuhkan tahapan proses pembuatan yang sangat panjang. Proses ini dimulai dengan peleburan silikon dioksida dalam pasir untuk diubah menjadi silikon murni. Silikon murni atau metalurgi dengan kemurnian sekitar 98 hingga 99%. Kemudian diolah lebih lanjut menggunakan proses Siemens, di mana silikon direaksikan dengan hidrogen klorida untuk membentuk trichlorosilane yang kemudian dimurnikan melalui destilasi fraksional. Setelah terbentuk, silikon polikristalin ditumbuhkan dalam bentuk batang besar yang disebut dengan ingot melalui proses deposisi kimia. Pertumbuhan ingot ini adalah proses mengubah silikon polikristalin menjadi silikon monokristalin secara presisi untuk menumbuhkannya menjadi ingot kristal tunggal berkualitas tinggi. Proses berikutnya adalah penggilingan ingot dan pemangkasan ingot. Dalam proses ini, permukaan ingot akan dipangkas dan kemudian dipotong menjadi blok-blok untuk melanjutkan proses pemesinan. Proses pemotongan dengan kawat akan mengubah blok ingot menjadi beberapa lembar wafer. Cara pemotongan ini dilakukan dengan menggetarkan kawat baja tipis pada kecepatan tinggi untuk memotong ingot menjadi irisan tipis. Proses selanjutnya adalah penggilingan tepian lembar wafer dengan membulatkan tepian untuk mengurangi resiko kerusakan akibat benturan eksternal. Sementara mesin selanjutnya akan melakukan proses lapping di mana lembaran wafer akan ditempatkan di antara plat-plat berat dan ditekan bersamaan dengan bahan abrasif yang memutar wafer untuk meratakannya. Setelah permukaan wafer dihaluskan dengan bahan abrasif, berikutnya wafer akan dibawa ke proses etsa, di mana wafer akan dimasukkan ke dalam larutan kimia untuk menghilangkan kerusakan fisik pada lapisan permukaan wafer yang terjadi selama proses manufaktur.
Berikutnya, wafer akan dihaluskan sekali lagi pada kedua sisi dengan proses penggilingan dua sisi untuk menghilangkan lekukan kecil pada permukaan. Setelah itu, wafer dipanaskan dalam beberapa detik dalam proses thermal processing, sehingga dapat membuat cacat titik di dalam wafer menjadi seragam dan menekan kotoran logam untuk mencegah operasi semikonduktor yang tidak normal. Sementara itu, polishing akhir akan menjamin karakter wafer melalui pemesinan permukaan presisi untuk menghilangkan tekukan mikro dengan melakukan pemesinan kimia dan mekanis menggunakan bahan abrasif. Pembersihan meningkatkan kebersihan wafer dengan menghilangkan produk samping dan partikel di udara dari proses sebelumnya menggunakan larutan kimia. Akhirnya, wafer ini akan masuk ke proses inspeksi yang akan mengukur detail halus dan kualitas produk, menggunakan berbagai peralatan untuk memastikan kerataan wafer, bentuk, dan spesifikasi lainnya. Perhitungan partikel secara presisi memeriksa permukaan wafer, mengukur ukuran, dan jumlah cacat permukaan menggunakan penyebaran laser. Pertumbuhan epi adalah proses menumbuhkan film monokristalin silikon berkualitas tinggi pada wafer silikon yang telah dipoles melalui deposisi uap kimia. Akhirnya, produk dikemas untuk melindungi dari benturan eksternal, debu, dan kelembaban. Sementara untuk proses lebih lanjut, wafer ini akan diberi struktur permukaan khas setelah dilapisi dengan lapisan fotoresis. Permukaan wafer diekspos, dikembangkan, dan diukir, menghasilkan struktur konduktor yang diinginkan. Struktur-struktur ini ratusan kali lebih halus daripada rambut manusia. Dopan kemudian ditanamkan dalam material untuk meningkatkan konduktivitas listrik pada bagian-bagian semikonduktor. Pada fase-fase berikutnya, proses ini dan langkah-langkah lainnya diulangi hingga seluruh tata letak chip terdeposit di wafer. Ini melibatkan pemanasan wafer hingga lebih dari 1100 derajat Celcius dalam beberapa kasus hingga 27 kali. Hingga 200 pengukuran dilakukan dan hingga 26 exposure. Secara keseluruhan, ini bisa berarti sebanyak 700 langkah pemrosesan dan waktu pemrosesan memakan waktu hingga lebih 14 minggu. Setelah proses ini selesai, microchip dirakit dari sebanyak 30 lapisan seperti gedung pencakar langit mini. Setiap lapisan memiliki fungsinya sendiri. Menghubungkan antara lapisan ini membuat microchip menjadi sangat kompleks. Chip semikonduktor ini adalah bahan dasar masa depan kita saat ini.